다음은 듣기 평가를 위한 Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Samuel Sulistyo. Hari ini kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu murobogi. Ya, bagaimana kita bertanya di dalam bahasa Korea. Bagaimana keseruannya atau bagaimana kesulitannya grammar yang akan kita pelajari hari ini. Kita sama-sama akan mempelajarinya bersama. Saya akan mencoba mengajarkan supaya teman-teman bisa mengerti dengan baik. Nah, grammar yang kedua itu ada kata benda di sini, nen, kemudian muasel, itu apakah, kemudian di sini ada kata kerja, verb ya, kemudian biepnika, semnika. Nah, biepnika sama semnika ini tetap ya, ini adalah bentuk akhiran untuk pertanyaan. Kemudian yang di bawah ini bentuk akhiran untuk jawaban. Nah, seperti yang kita sudah pelajari beberapa episode yang lalu, ya, enen itu adalah subjek, kemudian oral itu adalah objeknya. Nah, jadi kita nanti akan membuat contoh dari situ. Nah, kemudian ini ada kata benda enen, kata benda eso, kemudian kata benda oral, baru kata akhiran. Nah, eso ini kita belum pelajari ya teman-teman. Jadi eso ini ada menerangkan dua hal. Yang pertama itu tempat asal, yang kedua itu tempat di mana aktivitas itu sedang berlangsung. Jadi tempat asal misalnya, 어디에서 왔어요? Kamu berasal dari mana? 저는 인도네시아에서 왔습니다. Saya berasal dari Indonesia. Nah, itu yang pertama, menanyakan asal ya. Atau teman-teman misalnya beli gunting, 어디에서 샀어요? Di mana belinya? Ya, 시장에서 샀어요. Saya belinya di pasar. Nah, bisa seperti itu. Itu eso yang pertama itu tempat. Kemudian eso yang kedua itu menunjukkan tempat, tetapi di mana aktivitas itu sedang berlangsung. Ya, jadi ditanya kalau tempat omanen dia iso, dijawab omanen buok에서 요리하고 있어요. Mama ada di mana? Mama sedang ada di dapur. 부엌에서 sedang ada di dapur. 요리하고 있어요 sedang memasak. Jadi mama ada di dapur sedang memasak. Nah, itu contoh yang kedua. Jadi di tempat dan di situ aktivitas sedang berlangsung ya. Jadi itu contohnya. Jadi teman-teman bisa pelajari lagi. Jadi nanti ada dan eso. Mungkin kita akan pelajari E-nya di pertemuan yang pas ada membahas E ya nanti. Oke, jadi dari dua mumbob ini, yang N, enen, muosel, kata kerja, biepnika, semnika, kita masuk di dalam contoh yang pertama ya. Di sini ada guru, di sini ada tulisan 한국어. Nah, jadi apa yang mau ditanyakan? 선생님은 ya. Nah, ini subjeknya muasel. Jadi sedang apa? Ini objeknya 가르치십니까? Jadi Pak Guru ini sedang mengajar apa? Sedang mengajar apa Pak Guru ini? Nah, ini ada si di sini ya. Si-nya ini untuk nopimal, ini untuk penekanan penghormatan ya. Kalau seperti kemarin kita membahas sedikit akhiran nim, nah, tetapi di sini si ini untuk nopimal, jadi untuk menghormati, jadi untuk kayak yang baik ya. Jadi kita ya di sini jawabannya adalah nanen 한국 oral 가르칩니다. Loh, kenapa nggak ada si-nya lagi? Karena si ini adalah saya yang bertanya kepada guru. Saya bisa jadi saya ini adalah hakseng atau murid, dan di sini jawabannya adalah guru atau songsenim ini yang menjawab.
Nah, jadi kalau saya pakai nopimal, saya pakai kata yang formal, dan Pak gurunya menjawab dengan biasa ya. Jadi itu untuk contohnya. Kemudian di sini contoh yang pertama. Wilson Sinen muasal beum nikah. Jadi apakah yang dipelajari oleh saudara Wilson? Atau Wilson ini sedang belajar apa? Jadi kita lihat apa yang dipelajari. Yang dipelajari adalah Ilbon O. Tahu ya Ilbon O kemarin? Ilbon itu Jepang, O itu menerangkan bahasa. Jadi sedang belajar bahasa Jepang. Jadi nanen Ilbon ore beum nida. Saya belajar bahasa Jepang. Nah, kemudian ini Yongo. Jadi gimana membuat kalimatnya? Ya, teman-teman nanti bisa buat yang lain. Yon suksinen muasal kongbu hasim nikah. Contohnya Yongo atau belajar bahasa Inggris. Nanen Yongorel kongbu hamnida. Kemudian ini Cungguk O. Song senime muasal hasim nikah. Pak guru atau ibu guru sedang melakukan apa? Nanen Cungguk oral garecimnida. Saya sedang mengajar bahasa Cina ya, atau bahasa Mandarin. Itu contoh Mumbob yang kedua ini di bagian pertama ya. Di bagian kenapa saya katakan bagian pertama? Karena di bagian pertama ini belum ada ESO-nya. Kemudian kita bisa melihat ini di contoh yang kedua ada ESO-nya ya. Enen, ESO, kemudian alrel, kata kerja, biemnida atau semnida. Jadi ini contoh. Song seniman odieso muasal hasim nikah. Jadi guru di mana dan sedang melakukan apa, kegiatan apa yang sedang dilakukan. Nah, itu yang ditanyakan di sini ya. Kemudian contoh yang kedua buat pertanyaan, ini jawabannya 교실 에서 ya. Kyosil itu ruang ya, ruang kelas. ESO berarti sedang di ruang kelas. Apa ini ESO yang kedua tadi ya, sedang dilakukan kegiatan. 학생들을 가르칩니다. Sedang berada di kelas mengajar para siswa. Jadi guru sedang berada di kelas mengajar siswa. Kemudian contoh yang kedua. Samuel Sinen 어디에서 한국어를 공부합니까? Jadi Samuel di mana belajar bahasa Koreanya, atau di mana Samuel belajar bahasa Korea? Nah, kalimatnya bisa seperti itu ya. Kemudian bisa dijawab 저는 목원대학교에서 한국어를 공부합니다. Saya belajar bahasa Korea di Universitas Mokwon. Nah, ini contoh mumbob yang kedua tadi ya. Jadi ada dua mumbob yang kedua itu, jadi bisa kita pelajari. Nah, kemudian mumbob yang bagian ketiga ini ada kata kerja, ada si, kemudian biemnika, kemudian kata kerja si, biemnika. Nah, kapan sih, kapan sih? Jadi kalau si ini sama seperti kasus yang lain kalau ada bacim. Jadi kita lihat ada huruf akhirnya itu konsonan atau vokal. Kalau huruf akhirannya vokal itu si. Kalau akhir katanya itu konsonan itu berarti si. Jadi pakai ya. Jadi kalau ada bacimnya pakai Nah, kemudian kalau biep nikah akan dijawab dengan biep nida ya. Jadi ini pasti akan dijawab seperti itu. Nah, mari kita lihat contoh untuk mumbob yang ketiga ini. Bagaimana cara menggunakan mumbobnya.
Samuel Songse-nim은 ya, 무엇을 하십니까? Nah, ini kata kerja, kemudian sia. Ini ini menerangkan kata kerja ya. Semuanya gongbu itu belajar. Gongbu hada itu berarti sedang dilakukan ya. Jadi sedang bekerja. Jadi hada itu digunakan untuk seperti itu ya. Jadi ini menjadi kata kerja. Kemudian kita lihat di sini, 나는 한국어를 가르칩니다. Jadi sama ya, saya mengajar bahasa Korea. Jadi di sini pertanyaannya menggunakan si, jawabnya tidak pakai si karena yang jawab adalah orang yang lebih tinggi tadi. Jadi pertanyaannya diberikan oleh murid, yang menjawab guru. Jadi muasal hasim nikah. Nah, kalau sesama teman mueyo, nah itu kan bisa, tapi itu digunakan untuk teman-teman ya. Jadi kalau untuk nopimal untuk orang yang lebih tinggi kita harus pakai nopimal, bahasa formal. Kemudian contoh si biap nikah ya. Muasal ilksemnida ya, muasal ilksemnida. Sedang membaca apa? Muasal ilksemnida. Kemudian dijawab di sini, 한국어 책을 읽습니다. Membaca buku bahasa Korea. Nah, jadi ini contoh untuk mumbok yang ketiga ya teman-teman ya. Dan kita lihat cara penggunaan enen, rel, eso, muot, odi. Teman-teman kemarin sudah mempelajari semua ya enen, relnya. Hari ini kita mau menambahkan eso, muot, odi. Nah, yang pertama, yogi titik-titik cip imnida. Kira-kira titik-titiknya ini diisi apa, teman-teman? Boleh dicoba berpikir. Pikiran yogi는 집입니다. Dan Songse-nim apa? Ini subjek. Jadi Songse-nim은 한국어, bahasa Korea itu objeknya. Jadi 한국어 를 가르치십니다. Ini karena yang ngomong saya muridnya ya. Jadi pakai si ya, pakai nopimal. 가르치십니다. Dan di sini 한국 titik-titik muot hasimnika. Oke, sudah. 한국에서 muot, jadi muosel hasimnika. Jadi seperti 한국에서 muosel hasimnika. Ngapain aja ya di Korea, nah semuanya seperti itu ya. Kemudian ini titik-titik eso kongbu hasimnika. Titik-titik menentukan tempat tadi, belajar, tapi kalimat bertanya. Jadi kita isi odi di mana. Eso-nya tadi menunjukkan tempat yang sedang berlangsung ya. Odi eso gongbu hasimnika. Nah, belajarnya di mana. Nah, kemudian yang terakhir ya, di terakhir ini 서울대학교 titik-titik 공부합니다. Jadi apa? Titik-titik di sini. Oke, jadi 서울대학교에서
Ya, ini pembelajaran kita memasukkan partikel-partikel pendukung ya di sini teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Bye.